disebutkan itu bencana, yang disebutkan Rasulullah, ini satu tadi adalah usaha kita sudah tidak berkah, ada unsur-unsur haramnya di dalam. Kemudian yang kedua apa lagi? Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang tidak peduli lagi dengan kita. Itulah bencana yang Allah kirim ketika kita lari menjauh dari ulama dan fuqaha. Pemimpin yang tidak peduli dengan kita, padahal kita ini butuh, kita ini kan dah sama kalau di hutan sana ya, jadi pemimpin memang bukan pemimpin penguasa. Yang namanya pemimpin itu kata para sahabat, ana awwal wajib ma amartukum bih, adalah memberi contoh keteladanan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang dicontohkan Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para tabi'in dan tabi'in. Coba Bapak Abu Bakar kan ada ucapannya yang menarik itu, Pak. Ucapan Abu Bakar begini, saudara-saudaraku, saya ini adalah diangkat jadi khalifah atas kesepakatan kalian, dan memang saya ini ya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menemukan ada kesalahan yang saya buat, ada kekurangan yang saya buat, tegurlah saya. Itu Abu Bakar. Pemimpin minta kepada rakyat agar ditegur kalau bikin kesalahan. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu justru malah luar biasa tantangannya. Siapa di antara kalian kalau saya salah yang berani menegur saya? Waktu itu ada anak kecil yang belasan tahun berdiri dengan mengacungkan pedang. Saya ya Amirul Mukminin, kalau Tuan melakukan kesalahan, saya akan luruskan Tuan dengan pedang saya ini. Umar bin Khattab gembiranya melihat ada anak muda seperti itu. Kira-kira kalau kita ditunjuk pedang begitu itu mau diluruskan, di mana perasaan kita? Itu dulu. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik jadi khalifah, bukan gembira, bukan syukuran, menangis, pesta air mata, pesta juga air mata. Ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dia melihat yang namanya jabatan itu adalah amanah. Asqalu fid din al amanah la dina liman la amanatalah. Yang paling terberat di dalam agama ini adalah amanah. Kalau sudah tidak mampu kita memegang amanah, maka kita terlepas daripada Islam itu sendiri. Nauzubillah. Oleh karena itu, saya kira kita harus bangkitkan semangat kita. Siapapun kita, walaupun dalam strata kehidupan sosial kita tidak dipandang orang, kita janganlah melihat itu. Jangankan kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan manusia saja tuh kelihatan suatu saat muncul di permukaan ketika dibutuhkan. Saya akan sering contohkan, dalam kondisi normal emas pasti lebih menjadi pilihan ketimbang sepotong batang pisang. Satu karung emas, sepotong batang pisang, siapa yang mau pilih sepotong batang pisang? Normal. Tapi timbul tenggelam di lautan, coba sepotong batang pisang, satu karung emas, yakin pasti kita memilih sepotong batang pisang. Yang dibuat manusia saja bisa naik ke permukaan dalam kondisi tertentu, apalagi Allah. Kita ini makhluk Allah, kita ini mulia di mata Allah. Orang boleh menghinakan kita, tapi kita ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang kita melakukan kebaikan-kebaikan, inilah yang harus kita lakukan. Ini juga pesannya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan lalu kemudian berat kamu lakukan, banyak yang kritik, lakukan. Banyak kebaikannya itu. Karena di potongan manusia itu dalam kehidupan kita ada juga yang begitu modelnya itu, Pak. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia juga tidak punya apa-apa, yang dia punyai kritik. Kerjanya protes.
tidak bisa buat apa-apa. Ada dalam kehidupan itu potongan yang begitu-begitu gitu. Makanya Luqmanul Hakim pernah bawa anaknya itu jalan-jalan. Nah, ayo kita lihat pandangan-pandangan manusia ini. Yuk kita jalan sama-sama. Dia jalan anaknya ini, bawa kuda, dia dengan anaknya bertiga kuda jalan kaki. Dia suatu desa, orang bilang, ini orang ini kok bodohnya, ada kuda, kenapa dia jalan sama kudanya, kenapa dia tidak naik? Kata Luqman, catat nak, satu ilmu tuh, ilmu sosial, catat. Orang tidak suka karena kita jalan dengan kuda, mestinya dikendarai. Sebentar saya naik, kamu jalan. Di satu desa lagi orang teriak, ini orang ini luar biasa, dia di atas kuda, anaknya jalan kaki. Catat nak, dua ilmu yang kamu tahu, ilmu sosial. Di desa sebelah, anaknya yang naik, bapaknya yang jalan kaki. Apalagi kata desa sebelah, ini anak ini betul-betul kelewatan. Orang tuanya jalan kaki, dia di atas kuda. Catat nak, sudah tiga itu. Ntar kita naik dua-dua. Naik dua-dua lagi, ngomong lagi di desa tetangga itu, ini orang ini betul-betul tidak punya keperi kebinatangan. Dua-dua naik di atas kuda, kasihan itu binatang. Catat nak. Yang terakhir, ayo kita coba, apalagi kata manusia, kita pikul ini kuda. Kudanya yang dipikul, manusia sudah menganggap dia gila. Yang semestinya dia yang kendari kuda, malah kudanya yang dipikul. Saya kira dalam kehidupan kita, kalau mencari orang yang senang kepada kita semua, tidak kita akan temui. Boleh ada yang tidak senang kepada kita, yang penting Allah dan Rasulnya jangan sampai tidak senang kepada kita. Saya kira ini kata kunci ini. Iman harus dijaga dalam kondisi apapun. Berbagai isu memecahkan kita, tetap kita jaga keimanan, bahwa siapapun yang menjaga keimanan itu, itulah saudara kita. Mudah-mudahan insya Allah kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya, sehingga insya Allah sehari-hari kita dalam kondisi apapun, tetap pilihan kita melakukan kebaikan dan pilihan kita meninggalkan segala kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu huwal ghafurur rahim.